Hai semua, selamat datang kembali di Berkarayu. Kali ini kita ada di playlist sistem basis data. Pada sistem basis data kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem basis data terdistribusi dan contohnya. Simak videonya dari awal sampai akhir. Sistem basis data terdistribusi pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan dari sebuah sistem basis data. Sistem basis data yang sudah diimplementasikan di dalam suatu perusahaan maupun organisasi, kemudian dikembangkan menjadi bentuk distribusi data, sehingga sistem basis data tersebut bisa didistribusikan ke berbagai lokasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu sistem basis data terdistribusi, maka sebelumnya kita harus paham dulu tentang pengertian apa itu sistem basis data. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem basis data. Pada video kali ini kita akan sedikit flashback kembali tentang pengertian sistem basis data. Sistem basis data merupakan sebuah implementasi dari sebuah sistem basis data atau database dengan software yang digunakan untuk melakukan manajemen basis data. Kemudian, apa itu database? Database merupakan sebuah kumpulan dari data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, atau sebagainya. Keseluruhan data tersebut kemudian disimpan dalam sebuah storage tersendiri, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan dalam akses data. Selanjutnya, mengapa database atau basis data diperlukan? Basis data atau database sangat diperlukan karena pada dasarnya database merupakan kumpulan seluruh data yang ada, atau bisa dikatakan sebagai representasi data yang ada di dunia nyata. Sehingga suatu perusahaan atau organisasi bisa dengan mudah mengakses informasi yang dimiliki oleh database tersebut. Setelah kita paham tentang apa itu sistem basis data, apa itu database, lalu mengapa database sangat diperlukan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem basis data terdistribusi. Distribusi dalam konteks sistem basis data ini berarti semua data yang ada pada database atau basis data dapat didistribusikan alias disebar ke beberapa lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Maka bisa disimpulkan bahwa sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan atau juga bisa ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Suatu sistem basis data terdistribusi banyak digunakan dalam berbagai kepentingan, yang sering dikenal dengan istilah transaksi, atau perputaran, atau juga pentransmisian data. Maka bisa disimpulkan bahwa transaksi pada sistem basis data terdistribusi ini nanti akan dibagi menjadi dua jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi lokal. Apa itu transaksi lokal? Transaksi lokal ini merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi basis data yang sama pula. Contohnya, misal nih, ada update data nasabah bank yang melakukan penarikan saldo di kantor pusat.
Database bank tersebut biasanya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan kantor pusat, sehingga bentuk update yang dilakukan di kantor pusat memiliki simpul yang sama dengan database tersebut. Lalu ada juga yang dinamakan dengan transaksi global. Transaksi global ini merupakan kebalikan dari transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Contoh dari transaksi global: seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau. Bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simpul transmisi data yang berbeda dengan servernya. Dari dua contoh transaksi tersebut ya, tadi akan ada transaksi lokal dan transaksi global. Silakan teman-teman buat contoh transaksi lainnya dari transaksi lokal dan juga transaksi global. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi. Untuk mengimplementasikan sebuah sistem basis data terdistribusi, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jaringan komputernya. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pembuatan sistem basis data terdistribusi. Pertama, pemilihan topologi jaringan yang digunakan. Pemilihan jaringan topologi ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang berikutnya, penggunaan perangkat jaringan komputer dan juga software. Ketiga, jaringan komputer yang digunakan. Lalu yang keempat, biaya pembuatan sistem yang harus dikeluarkan. Ini adalah 4 hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan sistem basis data terdistribusi. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi? Pertama, data yang disimpan pada database atau basis data yang berbeda dengan di beberapa tempat. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu data yang disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Lalu kemudian yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Lalu yang ketiga, sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai sistem basis data terdistribusi dan contohnya. Kalau teman-teman ingat, maka tadi di pertengahan video saya sudah memberikan satu tugas. Maka di akhir video ini saya berikan satu tugas lagi, yaitu sebutkan kekurangan dan kelebihan penggunaan sistem basis data terdistribusi. Saya ulangi lagi, satu tugas sudah ada di pertengahan video. Bagi teman-teman yang lupa, teman-teman bisa flashback atau putar kembali ke pertengahan video. Di situ ada satu tugas yang saya berikan. Lalu tugas yang berikutnya yaitu sebutkan kekurangan dan kelebihan penggunaan sistem basis data terdistribusi. Silakan tulis jawabannya pada format Word lalu dikirim ke WhatsApp saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan terus berbuat baik. Sekian dan bye-bye.